Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Sebagai makhluk sosial, kita selalu terhubung dengan orang lain melalui komunikasi. Komunikasi ini dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi tulis dapat dilakukan melalui surat, pesan singkat, ataupun pesan elektronik. Tapi kali ini kita akan mempelajari surat pribadi dan surat dinas. Diharapkan setelah kalian mengetahui dan mempelajari bedanya surat pribadi dan surat dinas, kalian akan mampu menulis dan mendapatkan informasi atau kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan. Adik-adik, yuk kita cari tahu selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, di slide ini, kita akan mempelajari surat pribadi. Surat pribadi biasanya berdasarkan hubungan antara pengirim dan penerima surat, surat pribadi bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu surat pribadi kekerabatan dan persaudaraan. Kekerabatan biasanya adalah surat pribadi yang dikirimkan kepada anggota keluarga atau kerabat, misalnya kakak, adik, ayah, ibu, saudara sepupu, nenek, dan kakek. Biasanya surat pribadi digunakan atau menggunakan sapaan kekerabatan seperti bunda, ayah, ibunda, cucunda, ya dan sebagainya. Ini biasa menyangkut informasi masalah sehari-hari. Dan surat pribadi persaudaraan biasanya dibuat oleh seseorang, dikirimkan kepada orang lain, dan pengirim dan penerima surat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan antara keduanya hanya sebagai teman lama, sahabat karib, bisa sahabat pena, atau orang yang baru dikenal, atau orang yang berjasa kepada kita. Biasanya untuk ucapan selamat ulang tahun, ucapan berduka, ucapan terima kasih, dan ucapan minta maaf. Jenis-jenis surat dinas biasanya ada beberapa. Ada surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, dan surat undangan. Surat dinas merupakan surat resmi yang ditulis oleh instansi, jawatan, atau organisasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan instansi, jawatan, dan organisasi. Surat dinas menggunakan bahasa yang baku dan efektif. Bahasa baku adalah bahasa yang diakui benar menurut kaidah yang dibakukan. Bahasa efektif adalah bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, ringkas, jelas, dan tidak mengandung makna yang ganda. Pada slide ini adik-adik bisa melihat contoh surat pribadi, ya. Ada strukturnya dari tempat atau tanggal biasanya, terus ada tujuan surat, salam pembuka, pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, dan si pengirim surat. Itu adalah struktur tersederhana dari surat pribadi. Silakan adik-adik bisa menulis surat pribadi untuk temannya atau rekannya di sekolah. Di slide ini adik-adik akan melihat surat dinas. Contohnya seperti di sebelah kiri. Ada kop surat, ada perihal, ada nomor ya. Terus juga bentuknya berbeda sekali dengan surat pribadi. Jadi adik-adik bisa membedakannya ya. Adik-adik semua, sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Mari kita kuis ya. Pertanyaannya sangat sederhana, yaitu sebutkan perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang kalian bisa mengirimkan jawaban kalian melalui kolom komentar dan tunggu nilai dari gurumu. Adik-adik, terima kasih banyak semuanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.